saya buka usaha ini tuh banyak omongan tuh katanya, untuk apa sih anak muda bercocok tanam? Tidak cocok katanya. Nah dari itu katanya tangannya juga tidak adem seperti orang-orang dahulu katanya. Nah dari situlah kata-kata situ saya buktikan bahwa saya bisa mengembangkan usaha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di area Tani Muda. Perkenalkan, nama saya Yusril Iza Mahendra. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas terkenal yang ada di Tangerang Selatan. Nah, di sela-sela kesibukan saya tersebut, saya mengembangkan usaha yang bergerak di bidang pembibitan, yaitu khususnya pembibitan buah atau yang sedang ngetren saat ini adalah tambulan pot. Tidak hanya itu saja, saya juga mengembangkan tanaman hias. Area Tani Muda ini berdiri sejak tahun 2020, yang awalnya hanya sebuah tongkrongan dan kumpul-kumpul biasa saja. Lalu dengan berjalannya waktu, kita baru sadar bahwa nongkrong kok gini-gini aja ya, tidak ada pemasukan, hanya pengeluaran yang sebesar saja. Kan kita anak muda kalau kumpul itu mengeluarkan untuk jajan, untuk ngopi, untuk rokok lah. Nah dari situlah saya mencetuskan ide untuk membuka usaha dalam bidang pembibitan, yang dimana itu juga saya sangat hobi. Awalnya itu saya sangat hobi dengan tanaman hias. Lalu seiringnya berjalan juga saya mengembangkan yang pertama itu adalah tanaman anggur, di mana saya menanam anggur itu di halaman rumah dan sukses membuahkan anggur itu. Dari situlah saya berpikir bahwa saya sudah cukup modal untuk membuka usaha tambulan pot ini atau tanaman buah di dalam pot ini. Awal saya buka usaha ini tuh banyak omongan tuh katanya, untuk apa sih anak muda bercocok tanam? Tidak cocok katanya. Nah dari itu katanya tangannya juga tidak adem seperti orang-orang dahulu katanya. Nah dari situlah kata-kata situ saya buktikan bahwa saya bisa mengembangkan usaha ini. Ya, untuk membuktikan bahwa saya bisa mengembangkan tambulan pot ini, saya belajar melalui internet, lalu saya datangi para senior-senior yang bergerak di bidang tambulan pot ini. Dari ilmu-ilmu itulah saya ambil, lalu saya pelajari di rumah terus-menerus secara giat, pantang menyerah, sabar. Saya yang pertama kali itu membuat cangkok. Ya, dari cangkok situlah saya mengembangkan lagi. Saya tidak mau hanya bergerak di bidang cangkok saja. Lalu saya mengembangkan yang bernama okulasi atau perkawinan. Dari sebuah induk yang sudah berbuah lebat. Kenapa sih saya pertama kali itu mempelajari cangkok? Nah, menurut saya itu cangkok itu paling gampang. Kita hanya mengelet atau mengupas bagian batang pohon itu, lalu kita memberikan media tanam. Nah, setelah berhasil dari mencangkokkan itu, step selanjutnya saya mempelajari tentang yang namanya okulasi atau yang kita kenal dengan perkawinan dengan induk yang bagus, yang buahnya banyak, lebat juga. Dengan teknik okulasi, kita tidak perlu menunggu lama-lama bertahun-tahun untuk menunggu berbuah. Kecil pun dia sudah bisa berbuah. Nah, apalagi sekarang banyak peminat tambulan pot ini yang ingin membudidayakan tambulan pot ini tapi tidak punya halaman. Nah, solusinya yaitu dengan tambulan pot ini. Di dalam pot itu sudah bisa berbuah. Nah, sudah lucu, banyak buahnya, menarik, bisa kita nikmati hasilnya. Untuk saat ini di area Tani Muda ini banyak sekali jenis bibit buah. Yaitu contohnya seperti mangga, jeruk, anggur, durian, alpukat, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Nah, kebanyakan konsumen yang datang ke sini itu menanyakan yang pohonnya kecil sudah berbuah. Nah tenang saja, di area Tani Muda ini ada juga yang bibitnya kecil tetapi sudah berbuah lebat. Nah kebanyakan konsumen saat ini adalah dari luar pulau, yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dengan pesanan banyak. Nah tidak perlu khawatir, kita juga akan mempackingnya itu secara rapi dan
menjamin bibit itu sampai dengan selamat. Untuk perawatan di sini kita simpel aja, hanya menggunakan NPK 2 minggu sekali, 1 sendok makan. Nah, dan keseringan kita di sini itu adalah memakai pupuk organik, yaitu yang berasal dari kohe unggas atau kotoran hewan. Nah, ya biasa kita pakai itu dari kotoran hewan ayam dan kambing. Nah, selain pemupukan itu kita juga ada penyemprotan pestisida. Penyemprotan pestisida ini kita bagi 2. Yang pertama itu di waktu pagi hari itu untuk berkembangnya batang dan daun. Nah, dan di sore itu ya penyemprotan itu untuk membasmi hama, yang dimana hama itu sangat mengganggu untuk perkembangan si batang dan daun itu. Nah, hama-hama ini yang paling mengganggu adalah seperti ulat dan kupu-kupu. Di sore hari itu sangat cocok untuk penyemprotan pestisida itu, karena di sore hari itu tempat tidurnya hama-hama itu. Nah, selain pemupukan dan penyemprotan pestisida, kita juga melakukan penyiraman. Nah, penyiraman itu yang dilakukan 1 hari sekali, di mana penyiraman itu dilakukan secara perlahan. Nah, banyak sekali penyiraman itu secara asal. Nah, di sini kita menggunakan penyiraman secara perlahan agar tidak mengganggu pertumbuhan akar tanaman. Untuk penjualan ini awal-awalnya itu yaitu saya dari marketplace Facebook. Nah, dulu itu saya menjual dalam jumlah sedikit, 1, 2. Nah, saya antarkan. Seiring berjalannya waktu, banyak pesanan. Nah, kita juga rada capek lah gitu untuk mengirimkan itu semua. Gimana sih caranya kita mengirim barang tanpa kita harus yang mengirim? Nah, dari situlah saya naik informasi. Saya buka di salah satu all shop, yaitu Tokopedia. Dari situlah saya mengembangkan itu semua. Nah, belajar mempacking, bagaimana cara packing yang bagus, agar tidak patah, agar tidak rusak. Itu saya pelajari semua. Sehingga saat ini yang berjalan itu adalah di all shop itu. Nah, tidak hanya pembeli rumahan saja yang ada di sini. Konsumen pun ada yang datang langsung untuk melihat bibit-bibit ini semua. Nah, kita sering sekali menerima pesanan yaitu untuk sebuah kebun ya, dalam skala besar. Ya. Nah, kita tidak hanya mengirimkan bibit saja, kita juga melayani untuk penanaman bibit itu sampai bibit itu ditanam dengan secara rapi, pemupukan, dan konsumen terima dengan secara beres. Untuk berjalannya 2 tahun ini, omset kita tidak terlalu besar-besar banget. Nah, tapi cukup untuk biaya kuliah, memberikan pada orang tua. Nah, itu sudah alhamdulillah bagi saya. Untuk generasi milenial dan saya juga masih belajar, jangan malu untuk menjadi petani atau bercocok tanam. Walaupun kita harus berkeringat, bermain kotor-kotoran, bersama lumpur, tapi itu hasil keringat dan jerih payah kita sendiri. Untuk teman-teman yang mau sharing-sharing atau belajar bersama, bisa datang langsung ke lokasinya, yaitu yang beralamat di Jalan Bakti Karya 1, Sawah Baru, Tangerang Selatan. Dan bisa juga sharing-sharing melalui media sosial, yaitu Instagram kita Hobi Tani Jaya 47, dan di all shop kita yaitu Area Tani Muda yang ada di Tokopedia. Sebelum saya menutup video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Agro Maritim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.